Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 46, berduaan. Zainab menatap Rangga dengan bibir yang maju ke depan. Ain gak cemburu? Zainab tuduhan dari Rangga. Apa beneran tidak cemburu? Rangga dengan sengaja menggoda Zainab. Pria itu tersenyum menang wajah cantik dan imut milik Zainab. Meskipun nanti bila dirinya tidak berjodoh dengan Zainab, Rangga akan bertekad mengikhlaskan Zainab dengan siapapun yang menjadi pilihan keluarganya. Bisa dikatakan Rangga benar sama dengan Dafa. Hanya saja nasib Dafa jauh lebih beruntung daripada nasibnya. Dafa masih memiliki seorang ibu yang bertanggung jawab melindunginya dan menyayanginya. Dafa memiliki ayah tiri yang begitu sangat baik. Dafa juga memiliki keluarga yang lengkap, paman, tantenya, nenek dan kakeknya. Berbeda dengan Rangga yang tidak memiliki siapapun, ia ditinggalkan ibu kandung dan ayah kandungnya di rumah sakit. Rangga merasakan tinggal di rumah sakit hingga ia berusia 5 tahun. Kebaikan keluarga pipi angkatnya yang bisa membuat ia seperti ini. Rangga tidak ingin dikatakan sebagai anak yang tidak tahu balas budi, walaupun nanti ia harus mengikhlaskan cintanya. Namun bila nanti Zainab benar-benar mencintainya, Rangga berencana untuk mohon restu terlebih dahulu. Seperti apa nanti keputusan keluarga besar pipinya akan diterima Rangga dengan lapang dada. Meskipun saat ini usia Zainab masih belum bisa untuk dipinangnya, namun ia sudah memikirkan tentang ini semua. Zainab hanya diam dan pura-pura tidak mendengar. Ia fokus dengan stik daging yang dimakannya. Bang Dafa sama Akila tadi kemana ya? Rangga mencari keberadaan Dafa dan juga Akila. Zainab memandang ke sekitar ruangan. Ia kemudian menggelengkan kepalanya. Kalau Ain nikah besok, Ain gak mau dikerjain sama seperti Kak Fira. Menurut Ain, Mas Vino kebangetan. Zainab memandang ke depan. Mau dibilang jahat atau bagaimana, ia tidak peduli. Yang pasti hatinya senang tanpa ada Akila. Abang juga gak akan mau buat seperti itu. Takut gagal malam pertama, Rangga mengulum senyumnya. Zainab menganggukkan kepalanya. Emangnya ngerti? Rangga menang Zainab. Ya ngertilah, Ain bukan anak kecil lagi. Mata Rangga terbuka lebar ketika mendengar jawaban Zainab. Ada yang ngerti apa? Rangga terkejut. Ia menyangka Zainab yang polos bisa mengetahui hal yang seperti ini. Bang, namanya pasangan yang baru menikah pasti bakalan ngerasain malam pertama tidur bareng suami. Gak mungkin kan kalau sudah nikah tidurnya masih beda kamar, Zainab berkata dengan polosnya. Rangga menghembuskan nafasnya dengan kasar setelah mendengar penjelasan dari Zainab. Iya benar, Rangga yang mengusap kepala gadis tersebut. Enak mas. Mau lagi? Vino tersenyum menatap istrinya. Iya mas, mau. Vira suka, ini enak sekali. Rasanya pas di mulut. Mata Safira meremelek ketika mengatakan hal tersebut. Tuh, baru tahu rasanya gimana. Jadi mau terus. Vino mengulum senyumnya. Safira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Buka lagi mulutnya. Safira tersenyum manis ketika Vino masukkan potongan daging lobster ke dalam mulutnya. Enak mas. Safira tersenyum malu-malu dan mengunyah daging yang empuk dan terasa pedas manis tersebut. Malam ini ia menikmati indahnya makan malam yang romantis di dalam kamar bersama dengan suaminya. Vino tersenyum menang kecantikan istrinya. Gaun tidur yang dipakai Safira begitu sangat menggodanya. Namun pria itu hanya bisa menahan dirinya dan menelan air ludahnya ketika melihat indah tubuh Safira seperti ini. Vino buka mulutnya ketika Safira masukkan potongan daging sapi panggang ke dalam mulutnya. Rasa daging yang kau masukkan ke mulutku berbeda dengan rasa daging yang aku makan sendiri. Vino mengeluarkan gombalannya. Ih, mas bisa aja. Safira senyum malu-malu dan sedikit menyenggol bahu suaminya.
Berduaan bersama Vino seperti ini membuat dirinya gugup sendiri. Hingga sampai saat ini, Safira masih tidak percaya dengan apa yang dijalaninya. Semua ini seperti mimpi indah baginya. Sendirinya sudah resmi menjadi seorang istri dari pria yang sangat dicintainya. Vino menatap istrinya dan tersenyum. Melihat sikap istrinya yang malu-malu dan genit seperti ini membuat ia gemas sendiri. "Apa kamu ingin mencoba ini, baby?" Vino menunjuk spaghetti yang ada di dalam piring cat berwarna putih. "Mau?" jawab Safira dengan tersenyum. Vino mengambil spaghetti tersebut dengan menggunakan sendok garpu dan kemudian mengarahkan sendok garpu itu ke bibir istrinya. Dengan gaya anggunnya, Safira masukkan spaghetti ke mulutnya. Vino tersenyum ketika di bibir istrinya menempel saus yang warna merah. Setelah Safira mengunyah habis spaghetti di mulutnya, Vino mendekatkan wajahnya dengan istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Safira. "Kamu ini sudah dewasa, tapi makannya masih saja belepotan." Vino tersenyum dan mendekatkan bibirnya dengan istrinya. Ia membersihkan bibir Safira dengan menggunakan ujung lidahnya. "Ih, Mas, mestinya pakai tisu." Safira malu sendiri dengan sikap suaminya seperti ini. "Kamu sudah menjadi istriku, sayang. Jadi, sudah tidak ada malunya lagi. Bukankah tadi sore kita sudah melakukan hal yang lebih?" Dengan saja Vino menggoda istrinya. Safira hanya tersenyum malu-malu tanpa menjawab. "Lelah sayang, kamu sudah membangunkan singa yang sedang tidur." Vino menjamkan matanya. Apa yang dirasakannya saat ini sungguh menyiksanya. "Vira nggak ada buat apa-apa, Mas." Safira merasa kasihan ketika melihat suaminya seperti ini. Ia sangat mengetahui seperti apa efek yang dirasakan laki-laki kalau tidak bisa menuntaskan keinginannya. "Mau pegang, sayang?" Vino tersenyum dan megang tangan istrinya. "Enggak, Mas. Lagian kita lagi makan." "Tanggung jawab, sayang. Kamu sudah bangunkan singaku yang perkasa." "Vira nggak ada rayu-rayu, Mas." Safira majukan bibirnya. "Kita selesaikan makan dulu. Setelah selesai makan, kamu urus singa yang sudah marah." Vino mengulum senyumnya. Safira hanya diam tanpa bisa berkata apa-apa. Vino kembali masukkan spaghetti ke dalam mulut istrinya, kemudian ke dalam mulutnya secara bergantian. "Mas, Vira sudah kenyang." Safira minum air mineral di dalam gelas bening tersebut. Vino tersenyum dan menghabiskan spaghetti yang hanya tersisa sedikit dalam piringnya. "Mau bulan madu kemana?" "Kemana ya? Coba dipikir dulu, kira-kira tempat yang kamu inginkan." Vino tersenyum. Meski pada itu sudah memiliki rencana untuk bulan madunya bersama dengan Safira, namun tetap saja Vino minta pendapat istrinya. "Belum ada rencana, Mas. Perkara ini dilakukan lebih cepat 10 hari, hingga Safira belum memikirkan masalah bulan madu. Apalagi kondisi Vino yang tidak jelas kapan akan pulang, yang membuat dirinya tidak bisa memikirkan yang lain. Vino tersenyum memandang wajah istrinya yang sedang berpikir. "Mas yang tentukan apa mau." Vino menatap mata istrinya. "Mau, Mas." Safira menjawab dengan cepat. "Kita berangkatnya kapan, Mas?" "Setelah tamu yang gak diundang itu pulang." Safira tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.